Presiden curiga bahwa bekas luka di wajah istri hasil pernikahan terencana itu adalah palsu. Lalu dia langsung mendorongnya ke dalam kolam. Bekas luka yang jelek itu ternyata benar-benar hilang. Hal ini membuatnya ragu, apakah wanita itu berpura-pura jelek untuk mendekatinya. Melihat rahasia yang disembunyikan selama lebih dari 10 tahun terbongkar, wanita itu akhirnya menceritakan semuanya. Ternyata ibu kandung wanita itu hanya seorang pembantu di keluarga Lee. Namun karena cantik, ia dilecehkan oleh ayah kandungnya yang sedang mabuk. Tidak lama kemudian, ibunya melahirkan dia. Sejak ia ingat, ibunya setiap hari akan menggambar bekas luka yang jelek di wajahnya, dan mengatakan kepadanya bahwa ketika ia dewasa nanti, setelah bertemu orang yang bisa melindunginya, dia tidak perlu lagi menggambar ini. Tapi aku tidak mau ibunya meninggal sebelum dia dewasa, dibunuh oleh istri pertama ayahnya. Dan wanita yang telah dewasa itu, dipaksa menggantikan kakak tirinya yang mandul. Untuk menikahinya, dinikahkan dengan putra sulung keluarga Kim, tidak ingin putri keluarga Jin. Memiliki kecemburuan yang sangat besar terhadap adiknya, dan tidak membiarkan wanita manapun mendekat. Sedangkan pernikahan adiknya ini, adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh kakeknya sebelum meninggal. Dia juga tidak punya pilihan lain. Untungnya, setelah melihat bekas luka di wajah wanita itu, dia tidak benar-benar memikirkan wanita tersebut. Demi nama baik keluarga Jin, dia berencana membuat wanita itu menikah dengan adiknya selama 3 hari, lalu memaksanya untuk secara sukarela mengajukan perceraian. Namun wanita itu tahu bahwa untuk membalas dendam bagi ibunya, dia harus tinggal di keluarga Jin dan menetapkan pijakannya. Dia menyadari, setelah mengetahui bahwa suami Cheonya adalah orang yang tampak dingin tapi sebenarnya hangat, dia mulai berusaha untuk mendapatkan simpatinya. Maka pada hari itu dia membawa teh ke kamar kakak perempuannya, sengaja menumpahkan teh ke tubuhnya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan ketika kakak perempuannya pergi mengganti pakaian, untuk menyembunyikan kalung yang diberikan suami presiden kepada kakak perempuannya. Ia menyembunyikannya. Benar saja, tidak lama kemudian, kakak perempuannya mulai cemas dan mencari ke sana kemari. Setelah wanita itu memastikan waktu kepulangan suami presiden, sengaja membuat kakak perempuannya curiga padanya. Tentu saja, saat suaminya masuk rumah, dia kebetulan menemukan istrinya dianiaya oleh kakak perempuannya. Meskipun sekarang dia tidak memiliki perasaan kepada istrinya yang buruk rupa itu, tapi dia tetap melepas jaketnya dan memakainya untuk istrinya. Dia juga sudah menemukan kalung yang hilang itu. Di mana kamu menemukannya? Apa itu di kamar Lee Yunjin? Itu di kamar Nona besar, di kantong pakaian milik Nona. Apa? Nona, karena barangnya sudah ditemukan, maka masalah ini selesai sampai di sini. Mungkin hanya kesalahpahaman. Aku akan membantumu ganti pakaian. Kenapa waktunya bisa sedekat ini? Apa dia sengaja? Nyonya muda keluarga Jin yang terhormat, melepas pakaian di depan para pelayan. Benar-benar drama yang bagus. Maaf, Tuan Jin, saya telah merepotkan Anda. Tuan Jin, bisakah Anda mengantar saya meninggalkan keluarga Jin? Saya tidak ingin merepotkan Anda. Tapi Nona besar dan Nona ketiga tidak menyukai saya. Aku pergi. Mungkin ini pilihan terbaik. Kau adalah istriku yang dinikahi secara resmi. Kecuali kau mau. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengusirmu. Tapi... bekas luka di wajahmu itu palsu. Kenapa kau menyamar untuk mendekatiku? Apa sebenarnya idenya? Maaf, Tuan Jin, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku hanya takut. Takut berakhir dengan ibu kandungku. Nasib yang sama, ibu kandungmu. Ibu kandung saya awalnya hanya seorang pembantu wanita di keluarga Lee. Namun karena dia cantik, dia diperkosa oleh ayahku saat sedang mabuk. Pada akhirnya, dia bahkan mati di keluarga Lee karena melindungiku. Jadi kamu sengaja berpura-pura jelek? Benar. Tuan muda Jin, saya tidak ingin menipu Anda, tapi saya terlahir dari keluarga kaya raya. Saya juga tidak berdaya. Tidak berdaya. Nanti tidak perlu lagi melukis hal-hal ini di wajahmu.
Kau adalah istriku, Jin Jeolho. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih, masih memanggilmu Tuan Jin. Sayangku. Tidak ada yang bisa merebut Zehao dari sisiku. Tidak ada seorang pun. Selamat pagi, kakak. Li Yunzhen. Tadi malam tentang kalung itu, kamu tidak berniat memberi penjelasan padaku. Kak, maksud kamu apa? Bukankah kalung itu sudah ditemukan? Li Yunzhen, kamu benar-benar pikir aku buta? Wajahmu. Zehao kemarin memberiku beberapa produk kecantikan, tidak menyangka ternyata efektif. Jika kakak juga perlu, saya akan suruh Zehao memberikannya padamu. Tamparan ini adalah untuk membuatmu sadar, posisi saya sendiri, sekarang sudah sadar? Sudah sadar. Kurasa, kau masih belum cukup sadar. Jangan kira kau sedikit pintar, lalu bisa duduk tenang, di posisi sebagai istri muda keluarga Kim. Di keluarga Kim, apa yang kukatakan padamu untuk kau kerjakan, kau harus kerjakan. Apa yang tidak kukatakan padamu untuk kau kerjakan, jangan kau pikirkan satu pun. Perempuan gila ini, bagaimana bisa keinginan untuk mengendalikannya begitu kuat? Sekarang kau tahu siapa dirimu, kenapa kamu dipukul? Saya tahu, saya melakukan hal yang Anda larang, tapi masih tidak sepenuhnya bodoh. Sekarang sudah sadar. Karena kamu sudah sadar. Bersihkan tempat ini. Di rumah Jin, membersihkan harus sambil berlutut. Ini peraturannya, iya. Zehao seharusnya segera turun, ini kesempatan. Pekerjaannya cukup rapi juga. Benar juga, pada dasarnya dia tetap jenis yang hina. Saya bukan begitu. Berani sekali melawan. Panggil, apa kau sudah kuizinkan memanggilku? Berani sekali melotot padaku. Kakak, apa yang kau lakukan? JH. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Saya sedang mengajarkannya aturan. Ini demi kebaikannya. Terlalu berlebihan. Kau bilang apa? Saya bilang kau terlalu berlebihan. Yunjin bukanlah pembantu rumah tangga. Dia adalah istriku. Hargailah dia sedikit. Zehao. Kau bahkan berbicara seperti ini padaku. Hanya demi orang lain. Yunjin adalah istriku. Bukan orang lain. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun. Jangan lakukan apapun yang akan menyakitinya. Kamu. Ayo kita pergi. Li Yunzhen. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merebut Zehao dariku. Ibu. Sepertinya aku sudah menemukan yang itu. Bisa melindungi saya. Jika dia bisa selamanya berada di pihak saya, maka saya akan menyerahkan semuanya padanya. Baiklah, jangan terkena air beberapa hari ini. Rawatlah dengan baik. Maafkan aku, karena aku, maka kaulah yang bertengkar dengan kakakku. Ini bukan salahmu. Orang tuaku meninggal sejak lama. Nenek juga sering sakit. Kakaklah yang membesarkan aku dan Yonsuk sampai dewasa. Aku sangat nakal waktu kecil. Suatu kali aku hampir tersesat. Sejak saat itu, kakak menjadi sangat tidak aman. Selalu merasa aku akan meninggalkannya. Bahkan melakukan banyak hal ekstrim. Tapi, dia bagaimanapun juga kakakku, Yonjin. Bisakah kamu memaafkannya?
Aku tahu, aku tidak akan menyalahkan kakakku, bahkan hanya untukmu. Aku akan berusaha baik-baik dengannya. Terima kasih, Yunzen. Dulu aku tak bisa melindungi kucing kecil itu. Tapi aku bersumpah, aku pasti akan selalu melindungimu, Bu. Yang ibu katakan akan selalu melindungi saya tanpa syarat. Apakah aku benar-benar bisa bertemu orang seperti itu? Ada apa? Suami, hari ini adalah hari peringatan ibuku. Aku ingin kembali untuk berziarah kepadanya. Baiklah. Aku akan mengirimkan mobil untukmu. Ini. Semua makam ini akan digali. Tanah ini nanti akan dibangun villa di sini. Jangan biarkan beberapa orang mati mempengaruhi bisnis kita. Apa yang kalian lakukan? Li Yunjin, bagaimana kau bisa kembali? Tunggu, ada apa dengan wajahmu? Hari ini adalah hari peringatan kematian ibu kandungku. Tuan Jin secara khusus meminta saya kembali untuk berdoa untuk wajah saya. Wajah saya juga sembuh berkat Tuan Jin. Tuan Jin sangat baik kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya atas pernikahan yang baik ini. Apa? Tuan Jin, apa dia akan memilih anak haram sepertimu, Nyonya? Bukankah seharusnya kamu memberitahuku? Memindahkan makamnya, dia juga pantas. Bahkan tanah di sini pun akan tercemar. Katakan padaku, di mana abu ibuku? Kau anak nakal ini, siapa yang memberi keberanianmu berbicara seperti itu padaku? Kau ingin abu jenazah wanita itu? Baiklah, minta padaku, aku akan memberitahumu. Nyonya, aku mohon, tolong beritahu aku, apakah ini cara kamu meminta bantuan? Nyonya, saya mohon beritahu saya. Berlututlah. Tidak berlutut, ya, kalau begitu jangan harap mendapatkan abu tulang ibumu. Nyonya, saya mohon. Wanita tetaplah wanita, sekalipun ia memanjat setinggi apapun, juga tidak bisa mengubah tulang jahat itu. Bukankah kamu ingin abu jenazah wanita itu? Mau apa kamu? Aku akan berikan padamu sekarang. Mau apa kamu? Jangan. Ibu. Dengan cara ini, kamu bisa sembahyang kapan saja untuk wanita itu. Bagaimana? Senang kan? Li Yunzen, kamu sedang apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat berhenti. Berhenti. Suami. Ini dia, anak perempuanmu yang kau pelihara dengan baik, bahkan berani membunuh orang. Nak durhaka, kau ingin membunuh ibumu? Ayah, ibu. Kalian salah paham. Ini mobil pemberian Tuan Muda Jin. Saya tahu, Nyonya sangat menyukai merek ini. Jadi, saya sengaja kembali untuk memberikan ini kepada Nyonya. Memberikan mobil. Kau barusan jelas-jelas ingin membunuhku. Bagaimana mungkin, Nyonya yang telah membesarkan saya seorang diri. Saya sangat berterima kasih padanya. Sepertinya, Tuan Jin sangat baik padamu. Kedepannya, sering-seringlah memuji keluarga Li di depan Tuan Jin. Tentu saja. Kalau bukan karena kalian pada waktu itu, bagaimana mungkin Yun Jin akan menikah dan hidup bahagia di keluarga Kim Suri? Yun Jin menghormati kamu, jadi jangan sungkan padanya. Ayah, ucapanmu terlalu formal. Istrimu adalah ibuku. Milikku adalah miliknya. Syukurlah kamu masih punya sedikit hati nurani. Itu sudah pasti. Kebaikan kalian terhadapku akan kubalas dengan sebaik-baiknya. Sudahlah,
Sayang, ayo naik mobil, kita pulang. Cui Siu Li, Li Chengren. Semua yang terjadi pada ibuku akan membuat kalian membayar 2 kali lipat. Hanya dengan menguasai keluarga Jin, barulah aku bisa membalaskan dendam ibu. Apa yang harus aku lakukan? Sedang memikirkan apa? Terlihat begitu khusyuk. Tidak ada apa-apa. Kenapa hari ini kamu pulang cepat sekali? Nenek akan pulang ke negara 2 hari lagi, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Aku pulang untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Yonjin, kau juga ingat untuk memberikan nenek sebuah hadiah ulang tahun. Ulang tahun ke-80 ya? Saya mengerti. Mungkin ini adalah kesempatan saya untuk mengendalikan keluarga Jin. Kakak, tunggu sebentar. Li Yunjin ada urusan. Saya dengar dari JH, 2 hari lagi adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Saya sudah menyiapkan sesuatu untuk nenek, sebuah hadiah. Hanya saja saya tidak tahu selera nenek, jadi saya ingin bertanya pada kakak. Sebuah lukisan. Jika kamu tidak takut malu, silakan saja berikan itu, barang-barang yang tidak layak dipamerkan. Lalu bagaimana ini? Suka Cinnabar. Terima kasih atas petunjuk kakak Xie, saya akan segera mempersiapkannya. Cinnabar merusak hati. Nenek sebelumnya juga, karena lama memakai Cinnabar, meninggalkan penyakit bawaan. Li Yunjin, jika kau berani mengirimkan, siapapun tidak akan bisa melindungimu. Kau bilang nenek, paling membenci Cinnabar. Nenek dulu, karena Cinnabar merusak hati, jadi Cinnabar adalah pantangan besar nenek. Aku tahu. Terima kasih, sayang. Jin San Ying memang sedang menipuku. Memang dia mengikuti. Li Yunzhen, Li Yunzhen. Kamu masih terlalu muda. Kamu kira kalau tidak membeli Cinnabar, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Pemantau rusak. Li Yunzhen. Sepertinya keberuntungan juga tidak berpihak padamu. Pajangan kaligrafi. Tidak rusak. Juga tidak kotor. Kim Seon yang dia sebenarnya, ada apa ini? Pesta ulang tahun nenek akan segera dimulai. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu, seperti Gunung Nan. 2 cucu perempuan yang baik. Halo, nenek, ini hadiah dari saya dan JH. Untuk nenek. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Semoga senyuman Anda abadi. Nenek. Ini Li Yunzhen. Pertama kali saya memberi Anda hadiah. Bagaimana kalau kita buka sekarang? Baiklah. Mari kita buka dan lihat. Ini adalah lukisan 1000 burung menyambut Phoenix. Lihatlah, lukisan Phoenix-nya sangat indah, seperti akan terbang sungguhan. Nenek, cucumu dan menantumu memiliki selera yang bagus sekali. Nenek, tuan besar ini tidak mudah keluar gunung. Yunjin sudah beberapa kali mengunjungi orang itu, karena lukisan ini. Yunjin, kamu baik sekali. Nenek senang sudah cukup. Ayo, letakkan lukisan ini di atas meja. Mari kita nikmati. Sepertinya kau tidak percaya apa yang kukatakan ya, kakak. Jeongho bersikeras untuk memberikan lukisan ini. Sekarang terlihat, nenek sepertinya sangat puas dengan hadiah ini. Itu belum tentu. Phoenix, mata burung Phoenix berdarah. Phoenix emas menangis darah. Li Yunjin, kau ingin membunuh keluargaku.
Li Yunjin, kau tahu bahwa Phoenix emas adalah lambang keluargaku. Kau memberikan seekor yang menangis darah. Jin Feng memberi kami. Apakah kamu mengutuk keluarga Jin? Saya tidak. Lukisan ini sudah dikirim ke toko pembingkaian 3 hari yang lalu. Tidak ada masalah mengambilnya hari ini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Kau masih belum jujur. Panggil seseorang untuk mencambuknya. Nenek percaya bahwa Yunjin itu polos dan baik hati. Aku percaya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bodoh, kau tidak mendengar apa yang dia katakan. Sulam ini, dia yang membawanya untuk dibingkai. Hari ini juga dia yang membawanya. Dia tidak curang. Mungkinkah ini emas Phoenix itu sendiri menangis darah? Nenek, aku benar-benar tidak. Kau masih tidak mengakui. Cambuk Nyonya tua datang. Cepat ambil itu. Cepat hentikan dia. Yun Zhen. Ini adalah Jin Feng, merupakan totem keluarga Jin kami, tidak boleh dinodai. Demi istri Zhao, saya beri kamu kesempatan terakhir. Asal kau mengakui bahwa ini perbuatanmu, aku akan melepaskanmu, hanya saja kau akan dikeluarkan dari keluarga Jin. Yun Zhen, cepatlah mengaku salah, benar-benar bukan aku bersumpah, masih berani keras kepala. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku ingin melihat apakah mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Nyonya tua, sebentar. Bagaimana, kepala pelayan Wang, kau juga akan memohon untuk gadis ini? Nyonya tua, silakan tenang dulu, lihat ini dulu baru bicara. San Ying. Ini tidak mungkin. Wang Guanjia, mengapa kau menjebakku? Wang Guanjia, dari mana rekaman CCTV ini berasal? Ini dari toko pembingkai. Video CCTV yang dikirim. Tidak mungkin. Perekam di toko bingkai memang rusak. San Ying, apakah itu benar-benar kamu? Bukan. Saya kebetulan lewat hari itu. Pemberitahuan di toko itu terpasang. Makanya saya tahu. Tapi saya tidak mengatakan secara spesifik. Di toko bingkai mana? Setelah saya pergi nanti, pasang pengumuman, katakan saja bahwa kamera pengawas toko rusak. Setelah saya mengambil lukisan itu, kirimkan rekaman kamera pengawas kepada pelayan keluarga Jin. Nanti, aku akan memberimu uang lagi. Tidak masalah. Jin San Ying, panggung sudah disiapkan untukmu. Jangan buat aku kecewa. San Ying, kenapa kamu melakukan ini? Nona Kim, bagaimana mungkin bisa menjebak istrinya adiknya sendiri? Jeong Ho. Semua wanita itu adalah karena kau. Semua karena kau yang menyakitiku. Dan kau juga, orang yang berkhianat ini. Kamu berani mengkhianatiku. Cukup. Lihatlah dirimu sekarang. Apa-apaan ini? Kamu bertindak tanpa arah. Tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Selama beberapa bulan ini, kamu harus merenung dengan baik di dalam kamar. Nenek. Aku. Mulai hari ini, urusan besar kecil di dalam rumah keluarga Kim akan diurus oleh Li Yunjin. Ya. Akhirnya berhasil. Li Seong-in, Choi Suri, Li Yunhee. Kalian sudah siap menanggung balasan saya. Brengsek kau, Choi Suli. Berani sekali memalsukan pembukuan, menipu dana keluarga Kim. Kali ini kau sudah tamat. Benar-benar sedang mengantuk, tiba-tiba datang bantal. Ada apa mencariku? Permisi, di sekitar sini ada toiletnya. Jangan pura-pura, kau disuruh Kim Seon-yang, kan, untuk mengawasiku? Ya, maksudmu apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan berpura-pura lagi. Di sini ada yang kau cari.
Tentang keluarga Li, informasi rahasia tentang pembukuan palsu mereka. Serahkan ini pada orang yang menyuruhmu. Katakan saja itu hasil investigasimu sendiri. Yang kau selidiki, kau seharusnya tahu siapa yang memegang kendali di rumah keluarga Kim. Kerjasama denganku, kau bisa mendapatkan lebih banyak. Tidak menyangka Li Yunjin ternyata punya ibu angkat seperti itu. Yeon Suk, berikan bukti-bukti ini kepada Nyonya Tua. Aku ingin melihat bagaimana Li Yunjin selanjutnya akan. Keluarga Jin bisa bertahan. Baik. Perhatikan baik-baik. Ini adalah perbuatan ibu mertuamu. Perbuatan yang baik. Jika bukan karena Yanshu yang teliti, keluarga Jin kita akan semuanya tertipu. Keluarga Li berani membuat laporan keuangan palsu. Mereka benar-benar berani sekali. Kak. Keluarga Li menipu keluarga kita. Uangnya sebanyak ini. Bagaimana mungkin Li Yunsen tidak tahu sedikit pun? Benar-benar pepatah, atas tak benar, bawah pun miring. Kamu bilang ada ibu angkat seperti itu. Dia masih bisa mengajarkan anak perempuan yang baik. Menurutku, mereka semua sama saja. Nenek Yunsen tulus dan baik hati. Tidak seperti yang kamu kira. Kamu jangan membela dia. Kamu biarkan orang bawa Choi Suli ke sini. Li Yunjin dia benar-benar tahu tentang hal ini atau tidak? Kalau ditanya, bukankah akan langsung diketahui? Hari ini, apakah terlalu tergesa-gesa? Sekarang hanya ada beberapa barang bukti. Belum ada saksi. Jika Choi Suri menggigit mati bukti-bukti ini palsu, kita juga tidak bisa menyalahkannya. Katakan, Jeho, kamu melakukan sesuatu, tetapi tidak pernah sekeragu-ragu ini. Sekarang juga kau harus membuka kasus pemalsuan akuntansi Choi Suri. Di sidang dengar pendapat, aku pasti akan membasmi tumor jahat ini sampai akarnya. Jika kau tidak bisa melakukannya, nenek akan melakukannya sendiri. Saya mengerti. Cepat. Jeha, nenek kenapa datang? Ada apa ini? Nyonya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Kau tahu tentang ini atau tidak? Kau curiga padaku? Sekretaris Liu, tolong ambilkan secangkir kopi. Maaf. Kamu tidak perlu datang besok. Maaf, Tuan Jin. Yun Jin. Bagaimana kamu bisa menemukan perusahaan ini? Kau berpakaian seperti ini. Beberapa hari ini kamu terus di kantor. Aku merindukanmu. Lalu ceritakan padaku, seberapa rindumu? Merindukanku sampai seperti itu. Kau sedang bermain api. Ini adalah proyek kerjasama, keluarga Kim dan keluarga Lee. Bagaimana penawaran harganya berbeda dengan yang sebelumnya? Di keluarga Lee, mendengar begitu banyak perbedaan. Kamu meragukanku. Aku bilang aku tidak tahu. Kamu percaya? Memang benar. Lagi pula, aku orang keluarga Lee. Kamu tidak mempercayaiku juga wajar. Meskipun ibuku, aku dibunuh oleh Choi Suri. Meskipun aku dipaksa untuk menggantikan putrinya menikah. Meskipun begitu. Baiklah, aku percaya padamu. Hanya saja nenek tidak tahu tentang masa lalumu, hingga akhirnya salah paham padamu. Zihao. Tenang saja, ada saya di sini. Kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kalian sebenarnya mau apa? Saya ini ibu mertua dari Direktur Jin. Kurangi omong kosong, cepat pergi. Yun Zhen. Cepat, cepat biarkan orang-orang ini melepaskan saya. Biar saya bicara sebentar dengan ibu angkat saya.
Nyonya, keluarga Jin menemukan bukti. Anda telah menguasai harta milik keluarga Jin. Sekarang akan diadakan sidang. Apa? Yun Zhen. Kamu juga bagian dari keluarga Li. Kamu tidak boleh mengabaikan aku. Aku sudah tanya pada Ze Hao. Sekarang bukti sudah jelas. Yang bisa Anda lakukan adalah segera mengaku dan berharap mendapat keringanan hukuman. Nyonya, uang hasil korupsi itu sekarang ada di mana? Cepat katakan, kalau tidak cepat, nanti sudah terlambat. Perekam suara. Gadis sialan. Kamu berani memanipulasi kata-kataku. Aku tahu kamu tidak memiliki niat baik. Lepaskan aku, lepaskan. Li Yunjin. Kamu yang manis sekali. Akhirnya selesai juga. Choi Suli, aku melakukan ini agar kamu tidak mengaku bersalah.